Alasan ARMY membeli sepatu Nike. ARMY tiba-tiba ingin membeli sepasang sepatu Nike, tapi kenapa? Nike adalah salah satu merek sepatu paling populer dan dikenal. Dari Air Jordans hingga Converse, beberapa sepatu kets terbaik dibuat oleh Nike. Wikipedia menulis, Nike adalah perusahaan multinasional Amerika yang bergerak di bidang desain, pengembangan, produksi, dan pemasaran, serta penjualan alas kaki, pakaian jadi, peralatan, aksesoris, dan layanan di seluruh dunia. ARMY sekarang menemukan sepatu dari Nike yang mengingatkan mereka pada leader BTS RM, dan itu disebut Indigo. Alasan kenapa ARMY tertarik dengan sepatu itu adalah karena RM baru-baru ini merilis album solo resmi pertamanya yang berjudul Indigo. Sepatu itu juga sangat cocok dengan estetika albumnya. Jadi ada yang bertanya-tanya, apakah sepatu itu benar-benar hasil kolaborasi antara Nike dan RM? ARMY berspekulasi bahwa Nike dan BTS mungkin sedang mengerjakan kolaborasi untuk sementara waktu. Tapi sepatu itu telah keluar selama lebih dari setahun. Bahkan saat itu beberapa ARMY membelinya dengan mempertimbangkan RM karena itu benar-benar cocok dengan Namjoon. Nike merilis sepatu Indigo sebagai bagian dari Floral Collection mereka pada tahun 2021. Kamu bisa mendapatkannya dalam berbagai model seperti Air Force One, Daybreak, Blazer Mid 77, dan lain-lain. Nike Blazer Mid 77 Indigo memperbarui siluet vintage dengan bangunan berkelanjutan yang menggabungkan setidaknya 20% konten daur ulang berdasarkan beratnya. Bagian atas dibuat dari kanvas putih dengan overlay Swedish sintetis tonal dan grafik tanaman indigo yang dibordir di bagian tumit samping. Aksen plain dye biru muncul di tab shoes dan tumit retro yang terakhir menampilkan infografis ilmiah di sepatu kanan. Garis daur ulang digunakan untuk tag lidah dan strip tumit, sedangkan outsole karet herringbone diresapi dengan bahan tumbuhan alami yang sama. Karena mereka tidak tahu, mereka tidak mudah ditemukan, tetapi itu tidak berarti harganya lebih murah. Kamu dapat mengharapkan untuk membelanjakan lebih dari 100 US dollar untuk ini. Tapi beberapa cukup beruntung untuk menemukan saat ada. Yang kedua, drama Korea Song Joong Ki Reborn Rich penuh dengan referensi BTS yang tak terduga. Sepertinya setiap bulan ada drama Korea baru yang menggemparkan dunia dan mendapatkan perhatian dari penggemar global. Baru-baru ini salah satu acara terpanas adalah Reborn Rich yang dibintangi oleh aktor Song Joong Ki. Meski serial itu telah berakhir, acara itu terus menarik perhatian penggemar di seluruh dunia. Tapi saat serial itu telah berakhir, netizen yang bermata elang menyadari bahwa ada referensi tak terduga ke BTS. Dalam salah satu episode, beberapa karakter berbicara tentang keadaan film internasional dan fakta bahwa mereka biasanya dilecehkan kalau bukan bahasa Inggris. Karakter Jin Hyung Joon diperankan oleh Kang Ki-dong, kemudian menunjukkan betapa mustahilnya popularitas film Korea secara internasional dengan menambahkan kalau hari itu tiba, lagu Korea bahkan mungkin mencapai top 100 Billboard. Tentu saja, selain merujuk pada film populer Parasite, banyak yang menjelaskan bahwa itu adalah referensi berbeda untuk BTS. Sementara grup seperti Wonder Girls dan artis seperti Psy membuat tangga lagu dalam karir mereka pada tahun 2020. BTS menjadi artis Korea pertama yang menduduki puncak tangga lagu dengan lagu hit mereka Dynamite. Ketika adegan itu dibawa kembali oleh seorang ARMY, komentar diisi dengan penggemar yang menyukai referensi tidak langsung ke grup selama episode itu. Ini bahkan bukan pertama kalinya para anggota membuat cameo yang tak terduga dalam serial ini. Selama serial itu, acara tersebut tampaknya punya referensi ke anggota melalui nama karakternya. Bersama dengan orang-orang seperti Jin yang merupakan nama bahasa Inggris karakter Song Joong Ki dan Yoongi ayahnya diberi nama asli Suga. Salah satu adegan menunjukkan Song Joong Ki di kampus universitas. Ketika dia bertemu dengan beberapa siswa, ARMY kaget karena dua karakter itu memperkenalkan diri mereka sebagai Kim Taehyung dan Jimin. Banyak yang bahkan percaya bahwa salah satu karakter didasarkan pada CEO HYBE Park Se-hyuk, Jin Hyung Joon, adalah salah satu pewaris grup Sunyoung. Karakter itu lebih tertarik pada musik pop dan sering terlihat menyanyi dan menari. Dalam episode baru-baru ini, drama itu mengungkapkan bahwa Jin Hyung Joon kemudian akan mendirikan perusahaan hiburan bernama Mega Hit Entertainment. Dengan referensi yang begitu banyak, rasanya mustahil untuk tidak menyangka bahwa mungkin ada seorang penerus yang merupakan ARMY yang ingin menunjukkan kecintaannya pada BTS. Yang ketiga, Jimin memperluas popularitasnya menjadi anggota BTS yang paling banyak disukai di beberapa negara menurut laporan Covice.
Pada bulan September tahun ini, Korean Foundation for International Cultural Exchange atau KOFIX merilis laporan Global Hallyu Trends tahunan mereka. Ini adalah kantor yang didirikan di bawah Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea pada 2003. Ini telah bekerja untuk melampaui batas untuk mempromosikan saling pengertian dan hubungan persahabatan dengan negara-negara di seluruh dunia. Menurut laporan tahun 2022 di KOFIX Trends, Jimin menduduki peringkat keempat dalam kategori bintang Hallyu paling disukai di Brasil setelah BTS, Blackpink, dan Psy dengan persentase 2,6%. Ini juga dipublikasikan di outlet berita utama Brasil, Jornal Extra, dan dia adalah anggota BTS tertinggi dalam daftar. Di Amerika Serikat, Jimin menduduki peringkat kelima dengan 0,6%, menyamai G-Dragon, Big Bang, ITZY, dan Taeyeon Girls' Generation, menjadikannya satu-satunya anggota BTS yang masuk daftar bersama dengan superstar Korea lainnya. Ini juga di belakang BTS, Blackpink, IU, Psy, dan EXO Twice. Jimin sekali lagi berada di peringkat kelima dengan tingkat 2% di Turki, berada di belakang BTS, Blackpink, EXO, Psy, Big Bang, dan IU, menampilkan popularitas besar di negara dan kawasan Timur Tengah. Selain Amerika Serikat, Brasil, dan Turki, Jimin juga dinyatakan sebagai anggota paling populer di Australia, Argentina, dan Vietnam menurut KOFIX meskipun berada di luar 5 besar penyanyi atau grup Korea. KOFIX tahun ini mengumpulkan dan menganalisis data di 18 negara, dan meskipun tabel khusus negara hanya menyampaikan 5 teratas, bagi negara secara keseluruhan menunjukkan persentase per negara. Tahun lalu, Jimin dianalisis sebagai salah satu topik yang paling banyak disebutkan di bawah topik variety Korea, K-pop, dan K-food berdasarkan laporan Hallyu. Saat dia terus membuktikan gelar It Boy-nya di Brasil, dia sangat populer. Misalnya setelah rilis kolaborasi BTS X Gerana, Free Fire, dan acara Piala Dunia, dia menjadi pusat perhatian penduduk setempat di sana. Perusahaan analitik Amerika Comscore tahun lalu menganalisis kehadiran Jimin yang luar biasa di Amerika Latin, dan ia muncul sebagai artis solo Korea paling populer di wilayah itu, hanya dilampaui oleh BTS dan Blackpink dengan peringkat persetujuan 25,6%. Jimin punya kehadiran yang kuat di Amerika Serikat dengan penggemar, penduduk setempat, dan media termasuk stasiun radio. Sebuah fenomena yang melahirkan gelar US Media Darling. Lagu solonya Filter, Lie, dan Serendipity masing-masing telah terjual lebih dari 500.000 unit, dengan Friends terjual 300.000 unit, dan With You lebih dari 100.000 unit di negara itu. Istilah Jimerika diciptakan karena popularitasnya di antara tokoh-tokoh bertabur bintang dan selebritas di Amerika Serikat, seperti komedian pemenang penghargaan Emmy John Oliver yang menyebutkan penampilan panggungnya menonjol. Mereka terus menyertakan dan tidak terbatas pada tokoh TV Jimmy Fallon dan James Corden, Sean Stockman dari Boyz II Men, Khalid, Megan Thee Stallion, Cardi B, aktris Jennifer Aniston, Lizzo, Tetris Kelly dari Billboard, Benny Blanco, mantan koresponden Gedung Putih Jelly Mason, jurnalis berita NBC, pemenang penghargaan Andrea Michel, pembawa berita dan komentator, sutradara film terkenal Gus Van Sant, penulis terlaris Mary Lou, dan banyak lagi. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.